Gaya komunikasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai sorotan di tengah konflik dengan Iran yang masih berkecamuk. Pesan-pesan yang disampaikan Trump terkait keputusan dan rencana kebijakan terhadap Iran kerap berubah. Tak hanya pernyataan yang disampaikan secara langsung, melalui pesan tertulis di akun Truth sosial miliknya, Trump juga beberapa kali menyampaikan kebijakan terhadap Iran. Hal ini dinilai memperkeruh situasi hingga memicu ketidakpastian dalam diplomasi. Belum lama ini, jelang gencatan senjata dengan Iran berakhir, Trump merevisi pernyataannya. Sebelumnya, Trump sempat menyebut Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, tidak akan ikut dalam perundingan tahap selanjutnya di Islamabad. Namun, pernyataan Trump tersebut direvisi dengan memastikan Vance akan tetap memimpin delegasi berunding dengan Iran. Kemudian, jelang gencatan senjata berakhir, di akun Truth sosial, Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menawarkan kesepakatan yang adil dan masuk akal. Jika Iran menolak, maka Amerika Serikat mengklaim akan melumpuhkan setiap pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Namun beberapa jam sebelum batas waktu gencatan senjata dengan Iran berakhir, Trump menyampaikan keputusan sepihak untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Dalam akun Truth sosial, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang, berdasarkan fakta bahwa pemerintah Iran sangat terpecah belah, yang tidak mengejutkan dan atas permintaan Marsekal Lapangan Asim Munir dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dari Pakistan, kami telah diminta untuk menunda serangan kami terhadap Iran sampai para pemimpin dan perwakilan mereka dapat mengajukan proposal yang terpadu. Oleh karena itu, saya telah mengerahkan militer kita untuk melanjutkan blokade dan dalam segala hal lainnya tetap siap dan mampu. Oleh karena itu, akan memperpanjang gencatan senjata sampai proposal mereka diajukan dan diskusi diselesaikan. Yang terbaru, media Israel menyebut Amerika Serikat akan mengakhiri gencatan senjata dengan Iran hari Minggu pekan ini. Pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf menilai kesepakatan yang disampaikan Trump seringkali tak sesuai dengan tindakan yang dilakukan Amerika Serikat. Faisal Assegaf menduga gencatan senjata yang dilakukan Amerika Serikat adalah strategi untuk mempersiapkan serangan selanjutnya. Di satu sisi, retorika yang disampaikan Trump tidak sesuai dengan kenyataan dan juga berlawanan dengan tindakan yang mereka lakukan ketika Trump minta berunding, ingin mencapai gencatan senjata segera dengan Iran, tapi di sisi lain ternyata dari laporan termasuk bocoran dari Israel, ya ternyata Amerika bersama Israel sedang mempersiapkan serangan kembali dan terutama ditargetkan terhadap para pemimpin baik sipil maupun militer Iran. Jadi Amerika berusaha seolah-olah bahwa mereka memang sedang melakukan gencatan senjata dan ini memang secara sepihak Trump memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu, tapi di sisi lain yaitu seperti bocoran Israel maupun laporan CNN ternyata sedang mempersiapkan serangan tiba-tiba. Pernyataan Trump terkait keputusan dan rencana kebijakan terhadap Iran yang seringkali berubah memicu ketidakpastian dalam diplomasi. Apakah benar ini strategi Trump untuk mempersiapkan serangan yang lebih besar? Atau pertanda Amerika Serikat kewalahan menghadapi Iran? Sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kebijakan terhadap Iran di tengah konflik kedua negara kerap berubah. Tidak hanya soal gencatan senjata, namun juga soal diutusnya perwakilan AS untuk menghadiri perundingan di Islamabad. Apakah ini berpengaruh dengan upaya diplomasi ataukah menjadi bagian strategi Amerika Serikat menyiapkan serangan selanjutnya? Kita akan bahas bersama dengan Ali Munhanif, Guru Besar Politik Timur Tengah UIN Jakarta dan pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau SIDE, Anton Aliabas. Selamat pagi Prof. Ali dan Mas Anton. Selamat pagi Mas Brondan dan selamat pagi para pemirsa Kompas TV di seluruh tanah air. Baik, saya ke Prof. Ali terlebih dahulu. Prof. Ali, dari mulai tanggal 28 Februari sampai sekarang kita perhatikan pernyataan dari Trump ini selalu berubah-ubah. Mungkin sudah menjadi perhatian umum juga gitu. Apa yang disebutkan Trump ini seperti mencela-mencele. Kalau Anda melihatnya mungkin akhir-akhir ini gitu, Prof, apakah kemudian pernyataan Trump yang mencela-mencela ini adalah bentuk kewalahan menghadapi Iran atau justru memang ini strategi bikin bingung lawan gitu? Yang jelas tentu saja semua orang menilai bahwa ini gaya kepemimpinan Trump ya. Jadi
tidak mau ditebak lebih dulu, lalu kemudian gampang sekali meremehkan orang, orang bertanya pun kadang-kadang dibalikkan dengan pertanyaan yang tadi mencela-mencela dan sebagainya. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa semakin terlihat bahwa perang Amerika Serikat plus Israel melawan Iran sebenarnya bukan suatu perang yang dilandasi pada satu entah ideologi tertentu, motif dengan parameter tertentu, sehingga bagi Trump sendiri sulit untuk bisa mengukur bagaimana parameter untuk memenangkan perang tadi itu selalu berubah. Contohnya pada awalnya tentu saja adalah masalah pengayaan uranium Iran dalam program nuklirnya untuk perdamaian. Lalu kemudian setelah itu berubah lagi regime change, tapi setelah regime change gagal juga, lalu berubah lagi dan seterusnya. Nah, gaya kepemimpinan Trump distrukturkan oleh ketidakmampuan Amerika sendiri mendefinisikan apa sebenarnya tujuan perang ini sampai berlarut-larut semacam ini. Yang kedua tentu saja adalah bahwa bagi kita semua, Trump tampaknya ingin mendominasi dalam proses-proses negosiasi, sehingga dengan latar belakang pengusaha ya, dia mungkin mau menampilkan diri sebagai bahwa semua bisa diatur dengan bisnis dan dagang. Dalam konteks itulah lalu kemudian semua sikapnya pada Iran seringkali tidak fokus. Yang kedua tentu saja adalah berubah kanan kiri untuk bisa mendorong Iran betul-betul terpojok dalam proses negosiasi tadi itu. Dalam konteks itu sebenarnya gaya kepemimpinan Trump sebenarnya khas gaya seorang pengusaha hitam begitu, untuk terus-menerus mengalihkan fokus pembicaraan tentang perdamaian. Bahkan ketika Iran sudah dengan sangat terbuka mau duduk dalam proses perundingan di Islamabad misalnya, mengajukan 10 poin yang dituntut Iran, itu artinya Iran sudah mengalah sebenarnya dalam kemenangan yang sekarang ini secara sementara diperoleh oleh Iran. Tapi Trump tetap saja mengubah sana sini, sehingga yang terjadi adalah bahwa sulitnya kita mengukur apa sebenarnya tujuan perang ini bagi Amerika maupun bagi Israel. Kalau Israel jelas bahwa semuanya sangat dia mainkan, ya, bisa dia mainkan sebagai kartu liar untuk menekan Iran yang terus-menerus tidak setuju dengan semacam ancaman eksistensial threat dari keberadaan Israel di Timur Tengah. Tetapi pada Amerika, Trump adalah satu sosok presiden yang tampaknya ingin mengarahkan jalannya perundingan, tapi tidak punya ukuran yang tegas. Apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam perang ini? Oke, gaya kepemimpinan yang mungkin mengalihkan fokus lawan. Kalau menurut Anda, Mas Anton, setujukah dengan pandangan tersebut bahwa ini adalah memang gayanya Trump aja gitu untuk mengalihkan fokus gitu? Apakah kemudian ini bisa menjadi keuntungan bagi Amerika Serikat atau justru malah menjadi bumerang buat Amerika sendiri? Ya, kalau dalam politik itu tidak ada yang kebetulan, Mas Bri. Semua itu pasti ada targetnya. Jadi bagi saya sih satu, bahwa ucapan Trump yang kita lihat secara sepintas dalam mencela-mencela itu jelas dia punya target tertentu gitu. Misalnya kenapa terkait gencatan senjata gitu, walaupun kemudian tetap disertai dengan blokade, itu juga ada respon. Jadi ada respon pasar yang positif di domestik Amerika Serikat, lalu kemudian walaupun kemudian pasar di harga minyak dunia tetap naik. Jadi ada target-target kecil yang memang dia capai dengan dia berubah-berubah. Itu satu. Kedua, memang itu sebenarnya adalah strategi dan taktiknya Trump ketika dia bermain dalam perang ini. Bagaimana kemudian dia ingin menciptakan kebingungan dan ketidakpastian. Dengan kata lain, bahwa saya melihatnya bahwa audiensnya itu ada banyak, tidak hanya pada Iran gitu. Jadi tapi juga pada koalisinya, pada target yang lebih luas. Kenapa? Karena dia ingin ketika perang ini dia hanya berdiri sendiri, maka mau tidak mau kemudian dia harus memaksa. Jadi ini adalah bagian dari juga memaksa pada pihak lain yang ikut terdampak dan terkait untuk juga berpikir ulang apakah mereka ingin benar-benar menjauh atau tetap ingin walaupun tidak mendukung tapi tetap membantu secara tidak langsung gitu. Itu yang saya lihat. Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang Trump ini,
Trump memang selalu dia menyatakan pendapat gitu ya. Terkadang terukur, terkadang tidak terukur. Tapi memang kita harus lihat lagi kembali dengan apa yang dia lakukan. Jadi harus ada kombinasi antara perkataan dengan kebijakannya. Itu yang kemudian yang harus kita perhatikan ketika perkataan dan kebijakan itu secara berkesinambungan misalnya itu berjalan beriringan, artinya itu yang harus kita perhatikan gitu. Dalam hal ini misalnya apakah dia ingin mundur terkait blokade gitu. Itu kan antara dia ucapan dia tadi yang dibilang di medsos dan apa yang dilakukan di lapangan itu kan berjalan beriringan. Artinya apa? Artinya ya memang itu adalah kebijakan yang serius dilakukan. Tapi untuk yang lain itu jangan-jangan memang pesannya tidak hanya dibagikan kepada Iran, tapi pesannya adalah bagian pada yang lain-lain. Itulah kenapa misalnya eh, Spanyol gitu. Jadi Spanyol yang selalu pengkritik keras dari awal Spanyol dia tidak mengizinkan misalnya ruang udaranya dilintasi oleh pesawat Iran dan belakangan ini ada pesawat-pesawat Amerika Serikat yang tetap juga melintasi Spanyol gitu. Lantas apa? Jadi dengan kata lain, jangan-jangan gitu. Jadi itu adalah bagian dari alat negosiasinya Trump dengan berbagai pihak. Kenapa kemudian dia terlihat kemudian ada ucapan-ucapan yang terkadang tidak konsisten satu sama lain. Kadang-kadang dia menebar ancaman dan lain. Dan itu sebenarnya saya melihatnya adalah itu menjadi pattern. Jadi kalau menjadi pattern itu adalah memang gayanya gitu. Jadi gaya dan strateginya yang diterapkan oleh Trump dalam peperangan ini, Mas Bray. Oke, yang kita perhatikan ya itu tadi kesesuaian antara omongan yang mana dengan kebijakan yang apa. Jika sesuai berarti memang itulah maksud dia. Tapi saya mau ke Prof. Ali lagi. Prof, kalau tadi misalnya Pak Anton bilang bahwa banyak audiens yang harus dipuaskan oleh Trump dalam tanda kutip. Misalnya untuk pernyataan A ini untuk memuaskan pendukungnya atau mungkin menjaga muka dia di mata global. Tapi di sisi lain juga pernyataan yang B ini adalah untuk menjaga pasar di dalam negeri misalnya agar tetap stabil. Kemudian jika pernyataan tidak konsisten ini terus berulang gitu Pak Prof. Ali, apakah ini tidak kemudian merugikan posisi Amerika Serikat dalam diplomasi misalnya? Dalam konteks posisinya dengan Iran tentu saja tidak ada yang dirugikan, mengingat bahwa posisi superpower katakanlah dengan kekuatan militernya yang dia miliki, Trump bisa melakukan semacam ancaman apa saja, membuat ukuran-ukuran dalam proses negosiasi apa saja, termasuk mengambil kebijakan. Tapi apa yang harus kita perhatikan adalah bahwa Iran makin lama semakin kehilangan trust, semakin susah untuk membangun suatu level kepercayaan pada Amerika dengan berbagai manuver yang dijalankan oleh Trump itu semakin lama semakin memperpanjang krisis dan suasana ketidakpastian antara Iran dan Amerika tadi itu. Disitulah kita bisa menangkap mengapa misalnya Trump jarang sekali merespon tuntutan-tuntutan yang diinginkan Iran. Sama sekali tidak direspon, padahal itu basic atau katakanlah menjadi semacam landasan bagaimana kalau perundingan terjadi, tapi tuntutan tadi itu dan syarat tadi itu tidak dipenuhi oleh Trump. Pada tingkat itu sebenarnya kita harus menyayangkan bahwa tingkat ketidakpercayaan Iran pada Amerika semakin lama semakin tinggi dan kita lihat misalnya banyak sekali komentar-komentar dari pihak Iran untuk terus-menerus menekan bahwa program nuklir tetap berjalan, lalu kemudian tidak ada gencatan senjata kecuali apa yang diinginkan Iran. Iran dalam hal ini sebenarnya tidak mengancam, sama sekali tidak ada ancaman-ancaman yang diberikan pada Amerika, tetapi sifatnya responsif, yakni kenyataan bahwa kalau Amerika menyerang kita juga akan membalas menyerangnya. Di tingkat itu sebenarnya satu hal yang harus dicapai dalam upaya mendorong perundingan terjadi di Islamabad yang tahap kedua ini adalah beri Iran satu level kepercayaan yang memungkinkan mereka untuk bisa memegang apa yang dilakukan oleh Trump betul-betul bisa dicermati, bisa direspon, dan bisa dianalisis dalam proses penurunan yang saya kira akan memakan waktu lama. Pada tingkat itu sebenarnya Trump sepertinya memberi ruang pada Israel untuk menjadi semacam free rider, ya, semacam penunggang bebas dia.
setiap kali ada perundingan, Israel mainkan penyerangan terhadap Hizbullah Lebanon, lalu kemudian yang terakhir di Gaza, menembak iring-iringan pemakaman jenazah dan sebagainya, yang semuanya menjadikan orang tidak lagi percaya baik Trump maupun Israel. Apakah betul gencatan senjata yang kita lewati ini betul-betul dalam fase kita mempersiapkan perundingan? Nah, misalnya Trump sekarang memberi deadline bahwa minggu ini berhasil atau tidak berhasil, kita akan tetap Amerika akan tetap melakukan suatu tindakan yang terus akan menekan Iran untuk maju ke meja perundingan. Tetapi kan kita tidak bisa dengan retorika Trump semacam itu membuat kita, Iran, katakanlah begitu, percaya bahwa langkah-langkah untuk menuju perundingan itu betul-betul didasarkan pada satu tahapan-tahapan yang terukur, tahapan yang bisa betul dicermati apa yang kira-kira akan direspon oleh Iran, Amerika maupun Israel dan Hezbollah misalnya saja, untuk mendorong perang ini harus diakhiri secepatnya. Hampir semua pihak, Iran dan Amerika sebenarnya juga menginginkan perang ini selesai sebenarnya. Tetapi mereka juga ingin mengklaim bahwa peperangan ini dimenangkan oleh masing-masing pihak, dan itu penting bagi Iran di dalam negeri maupun bagi Trump di luar negeri. Jadi di situ pesan yang ingin disampaikan Trump tampaknya bahwa dia tidak ingin didikte dalam perundingan-perundingan yang akan dilakukan di Islamabad mendatang ini dengan retorika yang sangat absurd gitu, memainkan kata-kata dan kalimat dengan cara-cara yang sangat menekan, menyerang dan seterusnya. Saya percaya bahwa niat baik Amerika masih terus-menerus diuji oleh Iran dan juga sejumlah negara yang menjadi mediator dalam proses perundingan itu, sehingga sampai saat ini kita pun tidak bisa memastikan apakah gencatan senjata masih berlaku, apakah perundingan betul-betul akan dilakukan, karena parameternya yang belum diterima kedua masing dan semuanya mengklaim bahwa mereka lah pemenang dalam peperangan ini. Oke, ini dia yang nggak jelas gitu ya soal gencatan senjata ini sampai kapan, karena Amerika Serikat juga bilang ke Israel bahwa gencatan akan berakhir di hari Minggu, padahal sebelumnya juga Amerika Serikat atau Trump ini bilang bahwa tanpa batas waktu. Saya ke Mas Anton. Mas Anton, ini soal kepercayaan tadi disoroti oleh Prof. Ali. Seperti apa kemudian diplomasi ke depannya, kemungkinan antara Amerika Serikat dan juga Iran ini bertemu lagi semakin jauh dong berarti ya, karena tidak ada kepercayaan juga dari Iran ke Amerika Serikat. Satu, Mas, update-nya adalah Menlu Iran itu Araghchi saat ini sedang ada di Islamabad dan bertemu dengan pemimpin senior dari pejabat-pejabat senior dari Pakistan, berbicara tentang banyak hal termasuk juga potensi perdamaian, walaupun juga mereka menyatakan mereka tidak ingin untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Itu satu. Dan juga walaupun juga ini baru Menlu dan ketua parlemen Kalibaf masih belum mendapat kabar apakah dia akan datang atau tidak. Sementara misalnya tim perunding dari Amerika Serikat memang akhir pekan ini juga akan datang ke Islamabad. Meskipun misalnya Wapres J.D. Vance yang masih belum jelas karena masih menunggu apakah misalnya nanti ketua parlemen Iran akan jadi datang atau tidak. Karena kalau misalnya jadi datang maka memang J.D. Vance juga akan datang gitu. Jadi harapannya itu gitu. Jadi bahwa jadi secara niat baik untuk berdamai sebenarnya para pihak itu ada gitu. Tapi kan memang tidak, niat baik saja tidak cukup gitu ya. Karena mereka butuh berunding dan lain-lain gitu. Tapi jadi menarik bahwa kemudian saya dapat kabar misalnya bahwa nanti Menlu Iran ini nanti juga akan berkunjung ke Moskow dalam rangka juga dalam untuk bagaimana mengakhiri konflik ini gitu. Jadi ini menjadi menarik bahwa upaya diplomatik yang dilakukan oleh banyak pihak tanpa sadar memang masih terus diupayakan gitu. Toh itu kemudian menjadikan Menlu Iran mau datang ke Islamabad gitu. Itu jadi tapi lagi-lagi ya Mas, karena memang ketika cerita tentang Hormuz ini yang paling rumit gitu. Karena apa? Karena sampai kemarin misalnya Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth pokoknya masih terus berkeras bahwa
blokade akan tetap dilakukan gitu. Jadi ini yang memang seakan-akan menjadi salah satu political bargain ya dari dua pihak untuk saling mengunci gitu. Jadi siapa yang mau ingin melemah pada di bagian awal ini gitu. Jadi bagi saya kedatangan Menlu Iran ke Pakistan gitu itu adalah salah satu sinyal baik ya, sinyal baik bahwa harapannya deeskalasi ini bisa terus berlanjut karena kalau misalnya ini terus ketegangan di Hormuz ini terus meningkat, maka tentu saja yang ada adalah memang eskalasi. Jadi kalau misalnya ditanya tadi apakah ada upaya diplomat nih hari ini, ini mudah-mudahan nih, mudah-mudahan di akhir pekan ini ada upaya-upaya diplomatik ya, yang kemudian masih bisa terus berkembang gitu, tidak langsung padam gitu ya. Jadi karena tentu kita akan lihat bagaimana kemudian hasil percakapan antara Menlu Iran dengan pejabat senior dari Pakistan karena memang kan negosiasi yang berlangsung kan memang tidak secara direct ya, tidak secara tatap muka secara langsung, tapi kan memang ada messenger aja, ada peran messenger yang dilakukan oleh Pakistan. Jadi saya menduga percakapan ini juga untuk menyampaikan bagaimana posisi Iran terakhir terkait perundingan ini. Nah ini yang kita masih menunggu apakah ada secercah kabar gembira gitu ya, kabar gembira di balik ada banyak pihak yang mencoba mengupayakan deeskalasi dari perang Iran dan Amerika Serikat, Mas Bre. Kita percaya memang pasti ada negosiasi ataupun diplomasi di belakang gitu ya Mas Anton, terkait dengan dua negara ini, Amerika Serikat dan juga Iran. Tapi saya mau ke Prof. Ali, ini selalu ketika sudah ada komunikasi di belakang yang mungkin sudah berjalan, ada progresnya seperti itu, kemudian pernyataan Trump bikin heboh lagi, pecah lagi, berlawanan lagi dengan apa yang kemudian dinegosiasikan di belakang. Nah, Prof. Ali, kalau Anda melihat ya, apa yang seharusnya dilakukan Amerika Serikat untuk gaya komunikasi Trump? Apakah memang gaya komunikasi ini harus dihentikan supaya diplomasi yang ada di belakang ini bisa berjalan dengan mulus atau seperti apa, Prof? Saya kira menghentikan gaya diplomasi atau katakanlah retorika yang dilakukan Trump, saya kira suatu hal yang tidak mungkin ya, bisa dibilang mustahil lah, karena itu bagian dari strategi untuk semacam cyber war dalam Iran atau kata klaim-klaim kemenangan dan mobilisasi yang terus-menerus akan dia lakukan. Tapi satu hal adalah bahwa sejauh kita menangkap pesan Donald Trump yang itu bisa lihat ukurannya bahwa ini betul-betul merupakan kebijakan dan ini merupakan kayak bunga-bunga dalam kebijakan itu, saya kira itu sudah bagus. Disitulah sebenarnya kita harus memberi tidak membuka ruang bagi pihak manapun untuk semacam tadi yang saya sebutkan sebagai free rider gitu. Jadi Israel seringkali mendapat supan gitu untuk bisa melakukan dan menggagalkan perundingan atau katakanlah menggagalkan gencatan senjata sebelumnya, atau bahkan bisa menjadikan eskalasi baru dengan gaya-gaya yang sangat militeristik. Disitulah sebenarnya Trump semestinya atau katakanlah pengambil kebijakan pertahanan di Pentagon maupun di Washington itu betul-betul menata, menjaga perundingan tetap bisa berlangsung dan dengan parameter-parameter yang disepakati tadi itu, dua belah pihak betul-betul maju ke perundingan. Apa yang disampaikan oleh Mas Anton sebenarnya sangat strategis, ini soal Selat Hormuz saja. Kalau saja dua belah pihak ini bisa meredam berbagai ketegangan di Selat Hormuz, Trump mungkin tidak terlalu berkepentingan itu untuk dengan kata-kata atau katakanlah kalimat-kalimat yang terus menekan, mengancam dan bahkan tidak bisa diukur perubahan-perubahan yang ada dalam kalimat-kalimat Trump. Pada tingkat itu, efek dari apa yang dilakukan Trump sebenarnya bukan soal Irannya, tetapi adalah tegangan yang terus-menerus terjadi di Selat Hormuz dan efek terhadap ekonomi global saat ini. Kita tahu persis bahwa kenaikan BBM, sulitnya sumber bahan mentah untuk bisa membuat semacam fertilizer ya, atau pupuk lah katakanlah begitu, gas dan sebagainya, dipicu oleh ketidakpastian karena gaya diplomasi Trump yang tidak bisa ditebak itu. Nah, di tingkat itu saya kira kita harus mengajukan satu
keinginan, katakanlah begitu ya, tuntutan supaya pihak Amerika mengirim orang-orang yang betul-betul bisa dipercaya untuk datang ke rundingan di Islamabad yang akan datang ini, dengan harapan bahwa kita bisa mengabaikan sejumlah hal-hal yang betul-betul tidak bisa kita percaya dari Donald Trump. Nah, tapi para perunding, juru runding katanya akan ada 2 orang, saya lupa namanya, tapi kira-kira petinggi dari Washington untuk memimpin perundingan di Islamabad dan mungkin akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran. Apa yang belum pasti adalah keterlibatan Menteri Pertahanan Iran yang biasanya justru dia pada perundingan yang sebelumnya itu merupakan pimpinan delegasi Iran untuk perundingan perang Iran sekarang ini. Oke, sebelum kita nanti lihat nanti siapa yang dikirim, kita harapkan kedua pihak ini sepakat dulu lah untuk negosiasi gitu ya, untuk bertemu lagi di Islamabad. Kita nantikan siapa yang kuat-kuatan ini tahan-tahan dengan tekanan ekonomi, dan siapa yang masih kuat-kuatan juga untuk kekeh kemudian berbicara di muka publik dengan cara menekan, siapa yang kuat antara keduanya. Kita nantikan bersama-sama. Terima kasih Prof. Ali Muhanif, Guru Besar Politik Timur Tengah UIN Jakarta, dan juga Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer SITE, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Primana. Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi kesepakatan Indonesia mengamankan 150 juta barel minyak mentah dari Rusia dengan harga